Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa, kenakan masker saat keluar ruangan, cuci tangan di tempat tujuan, jaga jarak kalian ketika berada di kerumunan, lalu cuci tangan kembali ketika ingin masuk rumah. Ingat, jagalah diri kalian karena di tangan kalianlah masa depan Indonesia berada. Baik, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan tujuan teks deskripsi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Pernahkah kalian mendengar yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi? Jika kalian belum pernah mendengar struktur teks deskripsi, kalian bisa membuka HP kalian, gunakan pencarian cerdas, lalu ketikkan kata kunci struktur teks deskripsi. Pada pembelajaran ini, kalian dibebaskan untuk mencari informasi dari internet, dari YouTube, atau dari bahan-bahan yang lain, atau bertanya kepada orang tua kalian. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh kepada struktur teks deskripsi, analogi sebuah teks. Sebuah teks pasti memiliki struktur. Struktur teks itu seperti gambar manusia. Gambar manusia biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas biasanya dari kepala sampai leher. Bagian tengah biasanya dari leher sampai perut. Bagian bawah biasanya dari perut sampai kaki. Nah, anak-anak, ketika satu bagian dari gambar tersebut dihilangkan, misal gambar paling atas, gambar kepala dihilangkan, maka tidak akan menjadi sebuah gambar manusia. Begitu pula ketika gambar bagian paling atas diubah menjadi di tengah, lalu bagian tengah diubah menjadi di atas. Itu pun tidak akan menjadi sebuah gambar manusia. Begitu pula dengan struktur teks. Ketika sebuah teks memiliki struktur, lalu strukturnya tidak lengkap, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks. Ketika strukturnya dibalik posisinya, seperti kepala yang ditaruh di tengah dan badan yang ditaruh di atas, itu tidak akan menjadi sebuah teks. Bisa dipahami? Baik. Struktur teks deskripsi. Ada 3 struktur teks deskripsi yang lazim dipelajari. Yang pertama, deskripsi umum. Orang-orang sering menyebut deskripsi umum ini sebagai identifikasi atau definisi umum. Kalian tidak perlu bingung karena deskripsi umum, identifikasi, dan definisi umum itu sama. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Struktur yang terakhir adalah simpulan. Ketiga struktur ini letaknya tidak boleh dibalik. Misal, aku mau membuat teks deskripsi, tapi simpulannya aku taruh di atas. Tidak boleh. Atau salah satu unsurnya dihilangkan. Aku mau membuat teks deskripsi, tapi aku nggak suka bagian deskripsi bagian. Nggak usah tak kasih deh. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi yang namanya struktur, jika kalian ingin membuat sebuah teks yang bagus, maka kalian harus melengkapi strukturnya, mulai dari deskripsi bagian, mulai dari definisi umum, mulai dari simpulan, semuanya harus ada dan letaknya tidak boleh terbalik. Untuk lebih memahamkan kalian, untuk kita pahami bersama, kita akan belajar bagian demi bagian. Yang pertama adalah deskripsi umum. Deskripsi umum sering disebut juga sebagai identifikasi. Biasanya letaknya ada di bagian paling atas.
Setelah judul, lalu ada satu paragraf. Namanya paragraf identifikasi. Letaknya paling atas hanya terdiri atas satu paragraf saja dan berisi tentang nama objek, bahan objek mungkin, lalu bagian-bagian umum dari suatu objek. Karena dia hanya berisi penjelasan-penjelasan umum, maka di dalamnya kemungkinan besar ada yang dinamakan kalimat definisi. Bu, kalimat definisi itu apa ya? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan, ditandai dengan adanya kata adalah. Contoh dari bagian teks deskripsi umum. Kucing kesayanganku bernama Sap-Sap. Ia adalah peranakan Persia dan ras kucing lokal. Itu yang membuatnya terlihat lebih pesek daripada kucing kampung. Dari teks yang ada di samping ini, kalian bisa melihat bahwa ada kata adalah. Itu menunjukkan kalimat definisi. Berarti sudah pasti yang ada di samping kalian ini disebut definisi atau deskripsi umum. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian selalu terletak setelah deskripsi umum. Jadi, paragraf pertama dinamakan deskripsi umum atau identifikasi, di bawahnya identifikasi dinamakan deskripsi bagian. Deskripsi bagian boleh lebih dari satu paragraf. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Biasanya, deskripsi bagian berisi mengenai ciri fisik objek. Bisa berupa bentuk, bisa berupa ukuran, bisa berupa warna, dan lain sebagainya. Atau berisi mengenai ciri sifat objek. Misal, ciri khas dari objek itu yang membedakan objek itu dengan objek yang lain. Contoh, Sap-Sap berusia 3 bulan. Namun di usianya yang 3 bulan ini dia sudah memiliki berat 2 kg. Kakinya yang pendek membuat dia terlihat semakin gemuk. Saat dia berjalan, perutnya akan bergoyang-goyang. Paragraf pertama ini menjelaskan ciri fisik dari kucing bernama Sap-Sap. Ciri fisiknya si Sap-Sap ini berberat 2 kg. Terlihat gemuk karena kakinya pendek dan perutnya akan bergoyang-goyang ketika berjalan. Paragraf kedua, Sap-Sap sangat manja. Ketika aku pulang, dia selalu menempel padaku. Bahkan saat aku tidur, Sap-Sap selalu masuk ke dalam selimut dan tidur bersamaku. Inilah yang membedakan Sap-Sap dengan kucing-kucing yang lain. Berarti paragraf kedua berisi sifat khas dari kucing bernama Sap-Sap. Bisa dipahami? Deskripsi umum sudah. Deskripsi bagian sudah. Yang terakhir, yang paling penting dalam teks deskripsi dinamakan simpulan. Simpulan letaknya selalu paling akhir. Misal, dalam sebuah teks deskripsi ada 5 paragraf. Paragraf pertama disebut definisi umum atau deskripsi umum. Paragraf terakhir dia akan selalu menjadi simpulan. Maka paragraf kedua, ketiga, dan keempat dinamakan sebagai deskripsi bagian. Bisa dipahami? Nah, simpulan ini biasanya dia selalu berisi kesan-kesan dari si penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Sehingga dalam simpulan biasanya berisi banyak sekali pendapat dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Contohnya, Sap-Sap sangat setia padaku. Aku sangat menyayanginya. Aku harap ia bisa berumur panjang. Dari contoh paragraf ini terdapat opini atau pendapat si
pendapatnya adalah sub-sub ini sangat dia sayangi dan dia berharap sub-sub akan berumur panjang. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai struktur teks deskripsi. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, deskripsi umum atau definisi umum atau identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah simpulan. Ketiga struktur ini tidak boleh dibolak-balik letaknya dan harus selalu ada dalam teks deskripsi. Ibu harap kalian bisa paham. Jika kalian tidak paham, kalian bisa menghubungi Ibu baik di WA maupun di email juga bisa. Nanti akan Ibu sertakan link untuk pertanyaan kalian di bagian deskripsi. Pada sesi ini yang kita bahas adalah struktur. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri bahasa dalam teks deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan dan silahkan putar video selanjutnya di sesi 2. Terima kasih.